15M itu nggak mahal guys. Kenapa aku bisa bilang begitu? Kalian tahu EVOS? EVOS Esport, dia tuh jual saham keluar ke venture kapitalis, namanya tuh venture kapitalis. Itu kayak perusahaan pendanaan kayak startup gitu guys ya, startup. Jadi dia tuh kayak mendanai perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang. Nah, EVOS tuh dia tuh mintanya tuh valuasinya tuh 100 juta USD. Terakhir aku dengar itu 100 juta USD. 100 juta USD itu 1,4 atau 1,5 triliun. Jadi kalau kalian lihat ya, EVOS saja, EVOS itu sekarang valuasinya udah 1,4 triliun. Jadi kalau anggap aja dia jual saham tes 8%. Contoh dia buka tuh ada seksi A atau seksi B. Dulu dia lupa aku, sesi A dulu tuh dia udah pernah jual. Dia tuh udah pernah jual 8% saham, dapat pendanaan 4 juta USD. Jadi pada saat itu EVOS tuh 8% dapat 56 miliar. 56 ya sekitar 50 miliaran lah. Itu pertama. Terus yang tahap kedua dia jual lagi. Dulu kan di saat dulu itu dia tuh jual tuh valuasinya tuh di 50 juta. Sekarang terakhir aku dengar udah naik di 100 juta, guys. Jadi kalau ada orang mau beli 8% lagi harus keluar 100 miliar lebih. Dulu kan keluar 50 miliar, sekarang keluar 100 miliar lebih untuk invest di EVOS. Invest di EVOS untuk EVOS semakin besar. Itu guys. Sekarang role model bisnis seperti itu, gitu loh. Bukan cangkeman. Aku susah loh memang di Indonesia ini. Kadang orang yang mengerti sesuatu menjelaskan tuh dianggap sok tahu dan cangkeman gitu loh. Makanya kalian tuh kapan berkembang kalau nggak mau dengerin orang? Bahkan aku pun kalau orang yang level di atasku jelaskan aku nggak pernah ngomong orang itu sok tahu cangkeman. Malah aku dengerin, oh iya kok bisa ya orang itu seperti itu, gitu loh. Kok bisa ya orang itu seperti itu? Kalau kalian ada orang jelasin dia ngomong cangkeman lah, sok tahu lah, ya kapan otak kalian mau berkembang gitu loh? Ya udah, tapi kalau kalian nggak ngerti ya udah gitu loh. Dijelasin nggak ngerti. Bongkar rahasia enggak lah. Kalau rahasia, aku ada beberapa rahasia yang aku berani bongkar, beberapa nggak berani. Apa? Kalian tuh pancing gitu loh supaya aku tuh kayak, oh iya ya ini aku bisa aku bongkar nih. Kalau nggak bisa aku nggak mungkin baca. Nggak nyambung sama lemon. Nah, salah. Kalau kalian yang ngomong nggak nyambung, gini guys. Kalian tahu nggak kenapa EVOS tuh bisa sampai sebesar itu? Bisa sampai dapat 1,4, jadi sampai asetnya bisa jadi 1,4. Nah ini aku jelasin dulu. Kalau kalian ngomong nggak nyambung sama lemon, kenapa EVOS bisa sekarang asetnya 1,4, 1,5 triliun? Karena mereka besar, dan waktu mereka tuh dulu besar, mereka tuh butuh apa? Butuh talent, itu namanya guys. Di saat itu EVOS pernah dapat Just No Limit, dapat Aura, dapat yang besar-besar. Itu pada saat mereka naik itu, mereka tuh tambah follower, nambah traffic YouTube tambah rame. Terus otomatis kalian waktu dulu kemasukan Jazz, kemasukan Aura, kalian jadi fans EVOS. Meskipun akhirnya Jazz keluar, kalian udah terlanjur fans EVOS gitu loh guys. Di saat itu yang dijual. Itu yang dijual keluaran gitu loh. Mereka udah itu yang dijual ke pasar gitu loh, bahwa ini loh aku punya fans gini, followerku segini. Itu kekuatannya lemon gitu loh guys. Jadi orang kalau beli lemon, suatu tim beli lemon dengan 15M, kalau orang tuh bisa mengolah dengan benar, otomatis lemon tuh nge-boost tim itu untuk punya follower, traffic dan lain-lain, juara, skill, otomatis valuasinya naik. Makanya jangan sok ngolok dulu kalau nggak tahu, bodoh. Aduh, handphone nggak mau ngecas, Cok. Oi, what the heck? Gitu guys. Mau tanya apa lagi? Aku lagi cas nih. Loh. Nah, kalau yang dalam kamar mau. Kalau berapa? Aku nggak tahu harga pasti itu nggak tahu guys. Jadi kayak
Tapi ya intinya gitulah guys. Jadi intinya ya, ini ya, e-sport itu all about talent and how to manage guys. Jadi di saat itu EVOS, tapi bukan berarti nggak gini, bukan berarti orang kalau udah dapat Jazz atau dapat Aura atau dapat Lemon bakal sukses, enggak guys. Tapi jadi bagaimana cara tim itu atau organisasi itu memanage supaya bisa jadi boom, karena apa ya guys ya, kesuksesan itu adalah kayak gini loh, kesempatan dan persiapan gitu loh. Kalau anggapannya ini lemon atau aura atau Just No Limit itu adalah kesempatan gitu loh guys, ngerti gak? Tapi bagaimana cara apa ya, dia ngomong apa ya, tapi bagaimana kita cara memanfaatkan peluang itu yang bikin itu jadi boom gitu loh guys. Jadi kesempatan dan persiapan bertemu jadinya boom gitu guys. Keuntungan invest di e-sport, harusnya kalau di e-sport tuh duitnya tuh belum kelihatan ya guys ya, masih kayak harapan sih, harapan namanya. Kayak lu tuh yang lu jual tuh ya lu jual harapan, nggak ada barangnya. Lu jual perusahaan, lu anggapannya lu jual ya media lu gitu loh. Jujur kalau di e-sport ada yang namanya, lah contoh gini lah, lu tahu kan kayak apa ya, kopi kenangan atau kopi, aku lupa guys, pokoknya ada kopi apa yang terkenal banget di Jakarta, kopi kenangan atau kopi apa, dia tuh juga dapat invest 20 juta USD loh, jadi dapat nilai 280 miliar, lupa aku kopi apa, pokoknya ada, dia juga sudah jual sahamnya, dibeli sama venture kapitalis tuh 280 miliar, aku nggak tahu mereka jual berapa saham. Oh, janji jiwa, benar. Janji jiwa. Nah, itu guys, itu jadi sekarang nih kalau di Jakarta tuh role modelnya seperti itu semua. Apakah asetnya janji jiwa sampai 200 miliar? Enggak. Yang dijual apa harapan kan gitu loh. Nantilah. Tapi aku mau sih kapan-kapan tuh kayak gua ngadain talk show gitu kan. Gua ngundang orang kalau udah selesai corona. Kalian tuh nanti aku jelasin lebih lah tentang apa, tentang kehidupan, tentang bisnis gitu loh guys. Aku tuh pingin gitu loh kayak gitu. Cuma kalian tuh kalau mau dengerin aku ya, aku bukan orang paling tahu, aku aja sampai sekarang masih belajar, makanya komen lu delay. Iya delay guys. Bujet. Kisaran harga Eko. Tapi bener kan aku dulu ngomong lemon harganya minimal 5M. Minimal ya 5M. Bener kan? Bener kan? Gitu. Pada saat gua ngomong minimal 5M, pasti dalam hati kalian, jancuk, asal dombres diono ada orang harganya 5M. Pasti di hati kalian banyak kayak gitu. Dan kenyataan bahkan sekarang 15M gitu loh. Maksudnya kayak gue yakin ya pada saat gue ngomong 5M itu orang tuh kayak kayak ngerasa Donki ini melebih-lebihkan. Bahkan 5M tuh gak ada apa-apanya. Buktinya Pak Ape keluar 15M gitu loh. Ngerti gak? Ya kan? Gak nyangka kan kalian pada saat itu aku ngomong 5M aja kalian udah ngerasa besar banget kan? Ternyata 15 kan? Aku udah dulu ngomong minim 5M. Gaji Nimo. Kalau streamer besar-besar ya di atas 50 lah. Itu yang Gip bilang makasih. Makasih Arjuna kopinya. Iya loh kakak Deyi. Aku tuh ya salah satu streamer yang aku tuh gak pernah lihat orang nge-give aku kasih terima kasih loh. Bodoh. Maafkan mataku ya. Aku tuh jarang lihat orang give soalnya. Jancuk. Mamanya Marsha, thank you mamanya Marsha. Kalau gaji di EVOS sih ya tergantung paling senior, bener. Aku terakhir di EVOS sih gajiku 25 guys, jujur-jujuran aja, 25. Aku dulu aku pada saat season 4 aku 20 karena juara MPL sama M1 dinaikkan 25 juta.
Tapi 25 juta cuma dibayar 2 bulan karena aku nggak ikut MPL. Sekarang udah nggak dapat gaji, udah nggak terima gaji. Karena anggapannya aku yang menolak untuk main, jadi aku memilih untuk di freeze. Itu jadi gini guys, istilah freeze kontrak itu adalah aku masih under kontrak di mereka, tapi mereka nggak gaji aku juga nggak boleh pindah kemana-mana. Tapi aku juga aku nggak main gitu loh. Begitu guys. Tapi tandanya mereka tidak perlu berkewajiban untuk membayar aku. Begitu. Jadi kalau mau tanya, aku sekarang kontrak masih di EVOS masih, tapi digaji enggak, di freeze. Kalau hadiah tuh banyak potongan guys. Belum potongan pajak lah, potongan potongan manajemen lah. Tapi potongan manajemen kan biasa, udah ada di kontrak dari awal. Bonusnya waktu itu berapa ya? Aku sebutin nggak ya? Enggak lah, janganlah. Sensitif tai. Ada bonus ada, tapi kecil guys. Kecil. Aku nggak perlu jeputin. Kecil. Om Yor, apa? Itu 1 bulan Yor, 25 ya 1 bulan. Udah biasa guys, anak Onyx itu kan Antilis pernah bilang kan di live. Anak Onyx tuh gajinya 20 semua, minim. Yang senior kayak Antimes, Trian 20. Udil dulu. Koyor bedanya saham EVOS sama saham yang dijual gimana? Aku nggak ngerti, aku nggak terlalu pernah ngikutin saham guys. Tapi setauku saham yang dijual ya itu yang apa, saham yang udah dijual tuh yang TBK. Kalau EVOS kan belum TBK. EVOS tuh anggapannya dia jual saham ya untuk kedepannya jadi TBK gitu loh. Ada orang mau beli itu anggapannya angel apa ya, angel apa gitu loh. Lupa aku istilahnya guys. Aku aja masih belum, aku masih harus banyak belajar. Itu kayak grup pendana tuh namanya angel apa gitu loh. Gaji YouTube Yor. YouTubeku berapa ya? YouTube. Gaji orang GPX gak ada yang digaji guys. GPX itu hanyalah organisasi, beda sama manajemen. Iya, Luxi harga sepaketnya berapa guys? MM-an lah, 10M aja nggak dijual gue yakin. Tanya tuh ke Edwin, 2 orang suruh 10M dijual nggak akan dijual. Ntar aku lihat live ku ya. 10M aja nggak dijual gue yakin. Tanya tuh ke Edwin, 2 orang suruh 10M dijual nggak akan dijual. Ntar aku lihat live ku ya. Lagi live. 10M aja nggak dijual gue yakin. Lagi live. Mantap. Tanya tuh. Koyer pas Aura dapat MVP Embon, uangnya untuk Aura apa untuk EVOS, untuk EVOS guys. Bukan untuk EVOS, untuk semua, dibagi semua. Karena kan kita juara bareng gitu loh guys. Harga Eko dulu kan pernah transfer 800 juta waktu ke RRQ. Tapi kan pada saat itu kan posisi EVOS lagi jeblok, terus e-sport belum sebesar ini. Gitu loh guys. Kalau EVOS sekarang udah sebesar ini ya gue yakin kalau Eko ada kontrak di RRQ, di EVOS yang mengikat, dijual 5M pun gak akan dilepas. Gitu loh. Eko 5M yang gak akan dilepas gitu loh. Koyor sebulan buat keluarga 3 orang habis berapa? Berapa ya? Sama pembantu 10 sampai 20, mungkin 20 lah. Kalian jangan lihat aku 20 kenapa kayak gini ya. Kalian harus lihat gini, aku bisa jelasin guys ya. Karena aku dari keluarga dulu itu aku dari dibiasakan hidup seperti ini gitu loh. Sedangkan maksudnya kalian ngerasa
aku habis 20 boros gitu kan. Enggak, karena lingkungan hidupku tuh seperti ini gitu loh guys. Sedangkan kalau aku mau lihat lagi yang ke atas, pasti banyak juga orang yang sebulan butuh habisnya 200 juta, ngerti nggak? Contoh kalau kalian analoginya, kalian ngomong, ih apa? Ya bentar, taruh situ aja. Kalian analogikan ada orang, kalau kalian misalnya sebulan 3 juta. Kenapa kok euro 20 juta boros banget? Kalau kalau lu bandingin gitu, gua juga bisa bandingin. Ada orang yang sebulan 150, aku habis 20 doang gitu loh. Ngerti gak? Bersyukur intinya guys. Kalau Blending nggak Supreme masuk lu Marsha Eko lebih kayak siapa? Kayaknya paling kaya Eko sih. Eko soalnya orangnya paling hemat guys. Eko orangnya paling pintar simpan uang. Dia tuh menggunakan uang dengan hemat. Kayaknya paling paling nggak kaya siapa ya? Udah itu. Marsha kayaknya kan. Lumayan boros dia. Udah. Udah ya. Sebentar aku sambil makan dulu guys.